Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Beberapa bulan terakhir ini di negeri kita terjadi beberapa bencana. Di antara bencana tersebut menimpa saudara-saudara kita. Bencana yang terjadi bisa dikategorikan sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Namun bencana itu bisa menjadi azab, siksa bagi orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami rasakan kepada mereka minal azabil adna, sebagian dari azab yang dekat. Maksud daripada minal azabil adna yaitu azab saat di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum terjadinya azab, siksa yang besar, yaitu di akhirat nanti, fil akhirah. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali rujuk kepada ketaatan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan al-azabul adna, azab yang dekat, bisa dalam bentuk masaib,
musibah-musibah. Masaibud dunya, musibah-musibah yang terjadi di dunia. Atau bisa dalam bentuk wa asqamuha wa afatuha. Sakit saat di dunia ataupun bencana saat di dunia itu. Sehingga dari sini kita dapatkan penjelasan bahwasannya bencana yang terjadi, bencana yang melanda di sebahagian kehidupan manusia adalah bentuk al-azabul adna, azab yang dekat. Azab yang dekat yaitu saat manusia masih hidup di dunia. Dan azab menurut firman Allah Subhanahu wa taala, terjadinya azab disebabkan karena dosa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Fakullan akhadna bidzambihi. Maka masing-masing mereka kami siksa bidzambihi, disebabkan karena dosanya. Apa bentuk daripada azab? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Faminhum man arsalna 'alaihi hasiban." Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Kemudian di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man khasafna bihil arda." Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tidak menzalimi mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang bentuk-bentuk siksa yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum kita. Di antara mereka ada yang merasakan azab, seperti kaum 'Ad di zaman Nabi Hud, kaum Tsamud di zaman Nabi Saleh, Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan yang selainnya. Maka kalau kita perhatikan
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40 ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya terjadinya bencana tidak lain adalah disebabkan dosa-dosa yang diperbuat oleh anak cucu Adam. Fakullan akhadna bidzambih, maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya. Dan bentuk-bentuk azab tersebut disebutkan di dalam ayat ini, yaitu bisa dalam bentuk hujan batu kerikil, bisa dalam bentuk ditimpa suara keras yang mengguntur, bisa disiksa dalam bentuk dibenamkan ke dalam bumi. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Qarun yang sedemikian kaya raya, yang sedemikian banyak harta kekayaannya. Dan di dalam Al-Quran digambarkan bahwasannya Qarun yang hidup semasa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, betapa kayanya ia hingga kunci-kunci gudang di mana kekayaan itu disimpan, kunci-kunci gudang yang ada padanya harus dipikul oleh sekian orang laki-laki yang kuat, gagah perkasa. Itu baru kunci gudang ke tempat kekayaan disimpan, baru kunci gudangnya. Menggambarkan bahwasannya Qarun memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Namun kekayaan tinggallah kekayaan. Ketika Qarun bersikap takabbur, ketika Qarun bersikap sombong, kibir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada Qarun, yaitu dalam bentuk siksa, dibenamkan ke dalam bumi. Saat kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan faidah, pelajaran apa yang terjadi pada Qarun. Dan sungguh itu terjadi juga di negeri kita. 29 September yang lalu, 2018, peristiwa satu masyarakat, rumah, tempat tinggal, sawah ladang, dan yang semuanya yang ada di atas permukaan bumi, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dibenamkan ke dalam bumi. Para ahli menyebut peristiwa itu adalah peristiwa likuifaksi. Sungguh kita tidak
bisa mencerna apa yang terjadi saat itu di kota Palu. Kita hanya bisa melihat sisa-sisa dari bencana yang menimpa sebahagian saudara-saudara kita. Kita bisa melihat di Petobo lumpur-lumpur yang tadinya gembur, yang ketika itu sudah mulai mengeras. Dan kita tidak bisa membayangkan dengan akal pikiran kita wilayah Petobo yang dulunya merupakan pemukiman penduduk, tiba-tiba kemudian habis, masuk, terbenam ke dalam bumi. Dan bila kita datang sekarang melihat kelurahan Petobo, kita tidak membayangkan bahwasanya di sini dulu tempat pemukiman. Kita tidak bisa membayangkan kalau di sini dulu ada jalan raya yang namanya Jalan Jenderal Haji Muhammad Soeharto, membentang dari timur ke barat, yang nanti tembus di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu. Kita tidak bisa membayangkan di pinggir-pinggir jalan ini dulu banyak perumahan penduduk. Namun sekali lagi, ketika kita datang saat ini, kita tidak menemukan puing-puing, tidak menemukan reruntuhan-reruntuhan yang di situ dulunya adalah tempat pemukiman. Bentuknya apa sekarang? Bentuknya seperti tanah lapang. Tanah lapang yang di situ terlihat bekas lumpur-lumpur lantaran likuifaksi itu tadi. Dan kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika kita mendengar kisah-kisah dari mereka. Bagaimana mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Sambil memegang tongkat, mereka harus menekan tempat ia berpijak itu keras. Ia tancapkan lagi tongkat tersebut. Kalau keras, ia langkahkan kaki. Ia pijak tanah yang keras tersebut. Karena di sekitarnya banyak tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang kemudian menjadi lumpur, yang seseorang bisa kemudian jatuh terperosok ke dalam lumpur tersebut. Inilah yang terjadi berdasarkan kisah-kisah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palu. Sehingga sungguh bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman, ini merupakan bentuk ujian, merupakan bentuk ujian bagi diri mereka. Kalau di Petobo kita melihat rumah-rumah dan berbagai hal yang ada di atas permukaan bumi tenggelam, membenam ke dalam bumi, dan rumah-rumah yang ada mereka seperti berjalan, seakan-akan fondasi-fondasi rumah itu tidak menancap, berjalan kemudian masuk ke dalam bumi. Dan kita temui pula satu dua rumah yang memang dia bergeser dari tempatnya semula.
Padahal rumah itu rumah berlantai 2. Cuma yang kita perhatikan, yang kita lihat rumah lantai 2, tetapi yang sejajar dengan kita berdiri hanya lantai 2-nya. Berarti yang lantai 1-nya sudah terbenam ke dalam bumi. Sedemikian dahsyat bencana yang terjadi di Kota Palu. Itu satu tempat. Belum ketika kita beranjak ke satu wilayah yang bernama Balaroa. Di Balaroa, dari saksi seorang kakek yang kita minta bercerita, ia dan cucunya berhasil, walhamdulillah, keluar dari rumah ketika pintu depan sudah tercegat oleh lumpur, pintu belakang lumpur sudah mendesak, yang sesaat lagi akan meruntuhkan rumahnya. Ketika ia sedang berwudu, gempa terjadi, kemudian ia terlempar karena goncangan yang demikian keras dari gempa tersebut. Kemudian ia mencoba bangkit. Sang kakek yang usianya 73 tahun ini, Allah berikan kekuatan. Dia bisa naik, dia bisa tembus atap rumahnya, buka seng, di sana rata-rata atap rumah seng, dibuka, kemudian ia loncat, cucu-cucunya ia angkat. Demikian juga anak putrinya ada yang satu, terkena bongkahan runtuhan rumah, meninggal, tidak bisa diselamatkan. Kemudian ia dan cucunya dan putrinya bisa naik lewat atap. Ia berlari dari atap rumah ke atap rumah berikutnya. Dan ia lihat bagaimana daerah Balaroa yang selama ini menjadi tempat mukimnya, bahasa dia seperti di blender, berputar dalam keadaan listrik padam, tidak ada cahaya. Adapun cahaya dari api yang menyala karena ada rumah yang terbakar, karena waktu itu adalah waktu maghrib, sehingga mungkin ada yang sedang menyiapkan makan malam dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian kobaran api itu menyala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi penuturan daripada sang kakek, ada saudaranya juga yang rumahnya entah sekarang di mana, dan 7 anggota keluarganya tenggelam bersama rumah tersebut. Dan demikianlah keadaannya. Ada ikhwah kita, seorang salafi, bertugas sebagai tim medis yang diperbantukan kepada tim medis karena dia bekerja di rumah sakit umum daerah di Kota Palu. Bagaimana ia naik ke atap? Karena atap sudah sejajar dengan tempat jalan, dengan jalan itu sudah sejajar karena rumah amblas. Jadi atap itu sudah sejajar dengan jalan. Dia naik ke atap. Ia buka atap, bongkar atap. Ia lihat beberapa jenazah di dalam rumah tersebut. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena alat yang ia bawa hanyalah palu dan behel. Sementara untuk masuk ke dalam rumah itu perlu tangga. Karena dia posisinya di atap. Jenazah adanya di lantai. Rumah tersebut tenggelam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sedemikian banyak yang belum ditemukan. Penduduk
Petobo sendiri menurut penuturan pihak berwenang di sana, ya, Pak Lurah lah mungkin ya, pejabat kelurahan, diperkirakan 13.000 penduduk Petobo. Yang terdata baru 3.000. Kemana yang 10.000? Mungkin sebagian ada yang keluar Palu, mungkin sebagian ada yang tenggelam bersama rumahnya. Maka ikhwafiddin azakumullah, demikianlah kondisi keadaan orang-orang yang tertimpa bencana. Dan dari situlah kita mengambil pelajaran bahwasannya manusia itu betapa lemah. Betapa lemah. Untuk menyelamatkan diri sendiri masih teramat payah. Dan dari beberapa kesaksian banyak yang sebetulnya ingin ditolong tapi tidak mampu. Orang berteriak di Petobo, berteriak ia mau tenggelam di lumpur, berteriak. Tapi bagaimana? Ketika kaki melangkah, lumpur itu sudah bisa membenamkan orang yang terjatuh di situ. Dan banyak yang tidak terselamatkan. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari peristiwa-peristiwa tersebut kita mengambil faedah betapa manusia itu teramat lemah. Sangat-sangat lemah sekali. Dan demikianlah tabiat manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakannya manusia dalam keadaan lemah. Dan sesungguhnya apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit adalah semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ahli pun bingung. Yang awalnya gempa bumi, kemudian disusul tsunami. Di daerah tsunami, jadi saya ingin menggambarkan kota Palu itu terkena bencana yang di dekat pantai terkena tsunami. Yang di tengah kota terkena likuifaksi. Sebagian tenggelam, sebagian ada yang bergeser rumahnya beberapa ratus meter, dan banyak yang kehilangan tentunya. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya kalau kita mau muhasabah, mau menghitung diri, bahwasannya semua bencana yang terjadi tidak lepas dari dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wa kullan akhadna bidzambih.
Kami masing-masing kami siksa, kami timpakan bencana disebabkan karena dosanya. Ini yang perlu kita yakini. Sehingga dari peristiwa-peristiwa tersebut kita bisa berbenah. Beruntun peristiwa bencana itu terjadi di negeri kita. Terjadi gempa bumi di Lombok. Belum selesai Lombok ditangani, terjadi gempa bumi dan tsunami di Palu. Masih dalam proses penanganan apa yang terjadi di Palu, terjadi gempa bumi di Situbondo. Dan sekian banyak peristiwa hendaknya menyadarkan diri kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan melihat peristiwa bencana demi bencana ini dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Orang-orang mungkin akan mengatakan, di negeri barat, negeri Eropa banyak maksiat, tapi kenapa tidak ada bencana? La haula wa la quwwata illa billah. Di dalam agama kita dikenal dengan istidraj. Seseorang atau satu kaum diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus diberi nikmat. Tapi pemberian nikmat ini bukan untuk kemudian menjadikan diri mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun diberikannya nikmat-nikmat itu menjadikan diri mereka semakin kufur, diri mereka semakin angkuh, diri mereka semakin arogan, kibir, sombong. Dan nanti mereka akan merasakan, kalau tidak merasakan apa yang disebut dengan al-azabul adna, mereka akan merasakan dengan al-azabul akbar di akhirat nanti. Intinya bahwasannya apa yang diperbuat oleh manusia tidak akan lepas dari apa yang Allah tentukan bagi manusia. Ketika seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ganjaran, akan memberikan pahala. Dan ketika manusia ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan memberikan iqab, balasan, hukuman kepada dia. Manakala hukuman itu tidak ditimpakan dalam bentuk siksa di dunia, maka ia akan temui siksa itu di akhirat kelak. Dan tentu siksa di akhirat akan lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan siksa di dunia itu sendiri. Bagi orang-orang yang beriman, ketika menghadapi berbagai bencana, menghadapi berbagai musibah yang menimpa dirinya, itu merupakan sesuatu yang ia persepsikan secara positif. Artinya musibah yang menimpa dirinya, ujian yang menimpa dirinya, itu semata-mata akan memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu, kepada dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan atas diri orang tersebut, yusib minhu, maka Allah akan timpakan musibah terhadap dirinya. Al-masaib
musibah-musibah yang terjadi, yang menimpa pada seorang hamba, yang kemudian disikapi oleh hamba tersebut dengan kacamata keimanan, yaitu dengan bersabar, musibah-musibah itu terus membawa dirinya untuk kemudian senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kemudian bertobat dan bertobat. Maka musibah yang seperti ini, musibah yang menimpa pada orang tersebut, manakala diiringi dengan amalan-amalan ketaatan seperti tadi, maka musibah itu akan memberikan sesuatu yang baik bagi dirinya. Inilah yang dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah pada orang tersebut, dan musibah ini bagi orang tersebut menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Karena ketika ia bersabar, ketika ia beristighfar, ketika ia terus bertobat, maka dengan musibah itu Allah melumatkan, memupus dosa-dosa yang melekat pada diri hamba tersebut. Dengan dosa-dosa yang sudah terpupus, maka di akhirat kelak orang tersebut sudah ringan, karena dosa-dosanya sudah dihapus ketika ia menghadapi musibah-musibah saat di dunia. Inilah yang bila Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan dikenakan musibah pada dirinya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, bencana yang terus menimpa dari waktu ke waktu memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak kemudian merasa aman. Karena sewaktu-waktu bisa saja mungkin di daerah kita, mungkin diri kita yang tertimpa dengan musibah tersebut. Adakah orang-orang yang menetap di kota Palu sudah menyadari bahwasanya dirinya itu akan terkena bencana seperti itu? Adakah kemudian masyarakat Palu menyadari bahwasanya musibah itu sudah bisa diprediksi sebelumnya? Tidak. Tidak ada yang bisa menaksir bahwasanya esok lusa gempa bumi itu akan datang. Tidak ada yang bisa memprediksi lautan lumpur itu akan datang. Tidak ada bisa. Tidak ada yang bisa memprediksi tsunami itu kemudian menghanyutkan seluruh milik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memprediksi. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita tidak kemudian menjadi orang yang Semarang ini kan aman. Semarang ini aman. Paling yang nanti kena banjir daerah Sampangan. Jangan demikian kita beranggapan. Tidak demikian kita beranggapan. Siapa yang akan menduga kaumnya Nabi Nuh melecehkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Untuk apa buat perahu? Siapa yang akan menduga semua akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan anaknya Nabi Nuh merasa aman karena sudah mendaki wilayah di ketinggian, merasa aman. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tetap anaknya Nabi Nuh yang sudah mengatakan aman di atas bukit ini, di atas gunung ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan air bah, banjir
yang sedemikian deras menenggelamkan orang-orang yang mengingkari kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jangan merasa aman terhadap bencana. Oh, itu di daerah tepi pantai. Ya, Semarang tepi pantai. Oh, itu di daerah pegunungan. Ya. Semarang juga dekat pegunungan. Intinya bahwasannya masing-masing diri kita jangan merasa aman. Akibat dari kita tidak merasa aman, dorongan untuk berbuat kebaikan, dorongan untuk rajin beribadah, dorongan untuk senantiasa ada di dalam amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Kenapa? Karena kita merasa tidak aman. Sewaktu-waktu kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput diri kita. Kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan keluarga kita. Kita tidak tahu kapan bencana itu tiba di hadapan kita. Kita tidak tahu. Karena kita merasa tidak aman, maka mulai sekarang bergegaslah untuk senantiasa taqarrub ilallah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan, melalui ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.